Pemirsa, Kota Semarang menyediakan ruang-ruang kreativitas bagi masyarakat, terutama untuk para pelaku app kreatif, agar lebih ekspresif yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan perekonomian. Dukungan berbagai pihak terkait termasuk peran DPRD pun sangat diperlukan untuk keberlangsungan serta keberlanjutan ruang kreativitas ke depan agar tujuan dapat tercapai optimal. Sebelumnya, kita akan simak informasi dari reporter Gali Saputra dan juru kamera Wahyu Sigit. Pemirsa, masalah kesejahteraan sosial hingga saat ini masih menjadi persoalan yang cukup sulit untuk ditanggulangi. Pemerintah sebenarnya memiliki pedoman untuk mengatasi yang mana menyebutkan bahwa setiap warga negara, termasuk fakir miskin maupun anak telantar, dipelihara oleh negara dan berhak atas pekerjaan maupun penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mengatasi hal ini, kadangkala penanganan kesejahteraan sosial tidak akurat, bahkan kurang terpadu. Lantas bagaimana pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal ini terutama bagi seniman maupun musisi jalanan? Simak liputan kita berikut ini. Keberadaan pelaku kreativitas jalanan terkadang menjadi sekedar hiburan atau bahkan mengganggu kenyamanan jika mereka berada di tempat yang tidak semestinya. Untuk mengatur keberadaannya, pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai inovasi maupun terobosan untuk memindahkan namun tidak menghilangkan sisi ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka. Bersama pihak-pihak terkait, para pelaku kreativitas jalanan ini dilakukan pembinaan serta pemberdayaan. Mereka boleh mencari pendapatan serta tetap berkarya dengan berbagi ruang yang telah tersedia. Melalui kerjasama lintas dinas di Pemkot Semarang diharapkan dapat menjaring bakat-bakat potensial sehingga kemampuan berkesenian para seniman atau musisi jalanan tidak terabaikan. Kemudian untuk yang pengamen ini, yang pengamen kan termasuk juga di dalam yang mereka yang termasuk di dalam Perda nomor 5 tahun 2014. Jadi yang pengamen ini kan juga kita tertibkan juga. Tapi harapannya nanti ke depan bagaimana supaya pengamen ini yang mungkin potensi ya, mereka punya potensi seni, jangan sampai kemudian ini terabaikan, karena ini juga sebenarnya bisa kita manfaatkan. Nanti kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, nanti kita kumpulkan seniman-seniman yang saat ini masih di pinggir-pinggir jalan, supaya nanti bisa ditempatkan di tempat wisata atau mungkin di tempat-tempat kuliner yang ada di Kota Semarang. Kerjasama lintas sektor ini memberikan terobosan agar seniman atau musisi jalanan tidak turun ke jalan. Salah satu terobosan yang dimaksud memberikan arahan dan kesempatan bagi pemain musik maupun pelaku seni untuk tampil di venue milik pemerintah Kota Semarang maupun objek wisata, bahkan melibatkan venue yang dimiliki swasta. Ada beberapa hal yang patut dimengerti ketika Disbudpar Kota Semarang menampilkan kemampuan para musisi atau seniman jalanan. Pertama, mereka merasa memiliki kemampuan dan sebelumnya mendaftarkan diri, atau yang kedua, Disbudpar Kota Semarang tertarik dengan kemampuan sang musisi atau seniman ketika terjun langsung melakukan pengamatan di lapangan. Disbudpar Kota Semarang juga akan memberi dukungan dalam bentuk fasilitas hingga pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan skill atau kemampuan. Dan ini sudah berjalan dengan baik, dan ke depan kita akan semakin perbesar peluang bagi teman-teman pelaku seni yang ada, bukan hanya tampil di sekedar venue-venue terbuka saja, tapi kalau mereka memiliki kemampuan, kelebihan, keterampilan, ini akan kita fasilitasi untuk bisa tampil di jenjang yang lebih tinggi. Ketika mereka tampil kan pasti membutuhkan support produksi seperti sound dan lain sebagainya, ini kita fasilitasi. Bahkan juga terkait dengan peningkatan kemampuan keterampilan ini, beberapa kali kita sudah lakukan kegiatan pelatihan ataupun workshop yang mana arahnya untuk meningkatkan kapasitas SDM mereka. Ya pemirsa, upaya kerjasama dari lintas dinas di pemerintah Kota Semarang ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Lebih dari itu, mereka mencoba memberikan fasilitas atau menaungi bakat dan minat para musisi jalanan sehingga eksistensi dan kreativitas mereka tetap dijaga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gali Saputra, Novia Andriana, MGN.
Pemirsa, Kota Semarang menyediakan ruang-ruang kreativitas bagi masyarakat, terutama untuk para pelaku kreatif agar lebih ekspresif. Diharapkan hal ini dapat berdampak pada peningkatan ekonomi. Kemudian dukungan pihak terkait, termasuk peran DPRD pun sangat diperlukan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan ruang kreativitas ke depan agar tujuan dapat tercapai dengan optimal. Dan kemudian pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan membahas mengenai ruang kreativitas masyarakat bersama saya, Reida Pulpi. Dan sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Jateng DIY, Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang, Sri Rahayu Ningsih, Kabid Pertamanan dan Pemakaman Disperkim Kota Semarang, dan Haris Senopati, Seniman Kota Semarang. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Halo, alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik. Saya ke Bu Yayu terlebih dahulu. Bu Yayu, ini kan ada sejumlah ruang kreativitas. Mungkin boleh sedikit dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa saja ruang kreativitas dan ada di mana saja di Semarang ini? Untuk ruang kreativitas yang ada di Kota Semarang itu utamanya di Taman Indonesia Kaya yang dibantu dapat CSR dari PT Jarum. Kemudian para seniman bisa menggunakan dengan fasilitas pemerintah yang ada gratis. Masyarakat boleh menonton, boleh melihat sepuasnya di taman tersebut. Terakhir adanya payung teduh membuat warga masyarakat Kota Semarang merasa terhibur. Sudah lama, 2 tahun yang lalu COVID untuk semua kegiatan di Kota Semarang itu vakum. Dengan adanya mulai kita berkreativitas, taman-taman di sudut kota bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Oke, berarti sudah banyak seniman yang mulai dalam tanda kutip manggung begitu ya di Taman betul, Indonesia iya. Kaya. Nah, Iya. tapi mungkin sebelum kita melihat seperti apa, saya ingin bertanya ke Mas Haris terlebih dahulu. Mas Haris, ini pasca pandemi tadi kalau Bu Yayu sudah menjelaskan banyak seniman yang mulai menunjukkan aksinya begitu di sejumlah ruang kreativitas di Kota Semarang. Kalau Mas Haris sendiri melihat pasca pandemi seperti apa geliat seniman di Semarang? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak anggota DPRD Kota Semarang, juga Dinas Perkim ya, Perumahan dan Pemukiman yang telah menyediakan sarana yaitu ruang kreativitas, terutama untuk masyarakat seniman. Ini pasti disambut dengan sangat baik dan bergembira sekali karena apa? Selama masih pandemi ya seperti banyak seniman-seniman yang mati lah ibaratnya gitu. Mati dan mati ekonominya. Nah ini mulai bergeliat lagi, mereka bisa menunjukkan kreativitasnya, mereka mulai bangkit lagi ekonominya walaupun tidak seperti dulu, sedikit demi sedikit mulai bergerak. Nah ini atas dukungan yang diberikan kepada bapak-bapak dan ibu, dengan adanya ruang kreatif ini saya kira semakin luas teman-teman seniman ini untuk mengekspresikan, terutama mereka yang belum pernah sekali tampil di ruang seperti ini ada kesempatan apalagi tidak dipungut biaya atau tidak berbayar. Ini bagi seniman sangat-sangat mendukung. Berarti ditanggapi secara positif ya? Iya, Okay. itu sangat mendukung, terutama berbagai macam seniman ya, tidak hanya seniman musik, tapi seniman dari tari, juga seniman dari pelukis, ya kan? Tidak hanya di musik saja, tapi semua seniman bisa tampil. Syukur-syukur mereka bisa mendapatkan kemajuan, ya kan, dengan adanya ruang kreativitas itu. Ini semakin menunjukkan Kota Semarang mulai bangkit senimannya. Oke, seniman Kota Semarang mulai bangkit, Pak Kadar Lusman. Ini berarti ditanggapi positif oleh seniman Kota Semarang langsung gitu. Pasti dari DPRD tentu akan memberikan dukungan dan juga dorongan. Seperti apa? Ya kalau kita sih secara otomatis ya, karena tugas dan fungsi di legislatif harus memberikan dukungan sepanjang ini untuk Kota Semarang, manfaatnya juga buat masyarakat Kota Semarang. Terkait dengan ruang kreativitas, kami sangat mendorong ini. Tidak hanya anggaran yang didukung dari APBD, tapi CSR pun bisa dilakukan, bisa dikomunikasikan. Artinya
untuk ruang kreativitas ini sangat dibutuhkan warga masyarakat, tidak hanya di satu titik atau di 2 titik. Mungkin perencanaan ke depan bisa jadi nanti pengembangannya sampai tingkat kecamatan. Karena banyak seniman-seniman yang ada di wilayah-wilayah kecamatan, tetapi karena di lingkungan itu tidak ada ruang kreativitas, tidak ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan hobi, bakat, dan seterusnya, sehingga mereka mandul. Sebetulnya ini kan harus digali nih. Oke, ruang kreativitas ada di Kota Semarang, mungkin di Indonesia Kaya, baru saja diselesaikan. Terus ada lagi di mana Simpang 5 ada juga, di Kedondong, Semarang Selatan, Gunung Pati mungkin ada. Jadi ini lebih baik, menurut saya nih, lebih baik perencanaan ini kan nanti bisa dilakukan oleh dinas terkait. Mungkin distaru juga sama permukiman untuk bisa merencanakan di tahun 2003 ini, walaupun sudah lewat ini sebetulnya, tapi nggak tahu, saya besok tak lihat lagi itu. Sudah ada nggak dari 2 dinas ini rencana untuk menambah ruang kreativitas? Nah, ini sangat penting. Memang kondisi saat ini, memang kita harus bisa bergerak bersama. Tidak boleh kita saling menggantungkan dan tidak boleh kita egois. Apalagi pasca pandemi yang begitu lama, semuanya mati suri, ini sudah mulai bangkit. Tapi kalau pemerintah nggak ikut campur, nggak hadir di sana, ya kasihan juga. Tapi kalau kita ngelihat di Kota Semarang, oke lah. Walaupun ini masih beberapa ruang kreativitasnya, tapi saya selaku Ketua DPRD sebagai lembaga di sana akan dorong terus itu. Berarti masih perlu ditambah? Perlu ditambah, karena kan banyak yang potensi yang mereka miliki tapi tidak kelihatan. Mereka pemula-pemula yang iseng, masih kepengen belajar banyak, tapi harus datang ke Indonesia Kaya, harus datang ke Simpang 5, malu dong mereka. Nah, kalau kita jemput bola seperti itu, baru kita dukung nanti apa yang diperlukan mereka yang ada di wilayah. Nah, ini akan bermunculan nih seniman-seniman kampungan semisal, seniman baru, pemula. Ini yang harus kita lakukan, dorongan kita untuk pemerintah Kota Semarang. Oke, pasti dengan adanya seniman-seniman baru ini akan ada kaitannya dengan ekonomi. Kalau menurut Pak Kadrus? Iya pasti ada kaitannya dengan ekonomi. Jadi kota ini kan tidak boleh, artinya tidak bisa dibangun begitu saja, tetapi isinya ini, isi dari kota itu juga harus didukung supaya bisa menghiasi, mempercantik, bisa melengkapi bahwa Kota Semarang itu ternyata senimannya juga oke. Kreativitas remajanya juga oke, seluruh ormasnya juga oke, masyarakatnya oke. Nah kalau semuanya oke, bisa bersinergi bersama, Semarang semakin hebat dari yang sudah hebat ini. Sinergitas menjadi kunci utama pasti, ya. Iya. Dari bukan hanya 1 atau 2 dinas, namun juga dari dinas lainnya termasuk dinas sosial. Sama harus bersinergi. Begitu ya. Ya selama ini kalau saya lihat kan masih egonya itu masih tinggi loh, masing-masing dinas ini. Makanya selalu kita sampaikan, nggak boleh yang namanya dinas satu ini terus mentang-mentang mereka nggak ada kaitannya dengan dinas yang lain. Mereka itu urusan dinas yang ini nggak boleh. Nah ini kita dorong terus supaya sinergisitas ini juga dimunculkan dari OPD dulu, dari dalam pemerintahan, baru kita keluar. Kira-kira itu. Berarti sinergitas ini menjadi kunci utama untuk bagaimana nanti ruang kreativitas ini dapat dimaksimalkan. Begitu untuk memunculkan adanya seniman-seniman baru di Kota Semarang, mulai dari seniman kampung begitu ya, Pak Kadar Usman. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Metro News Dialog. Dipersembahkan oleh